Saat ini, konstelasi bintang berwarna hijau pun datang, dan memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang. Dia, bernama Yudorinai, berasal dari konstelasi, atau tahta suci keadilan, akan menghakimi Taein, atas nama keadilan. Melihat seorang wanita misterius datang dari langit, tentu saja membuat semuanya menatap terkejut dan kebingungan. Namun di lain sisi, Taein malah tersenyum, berkata dalam hati, bahwa dia telah menemukan rekan party yang baru, yang nantinya akan berperan sebagai tank mereka. Sementara itu, Chonma yang melihat wanita itu datang dari langit, nampak bersemangat, karena sosoknya muncul tiba-tiba, seperti kilat yang menyambar. Selain itu, Chonma mengaku, bahwa dia dapat merasakan energi dari seorang master sejati, yang berasal dari diri wanita itu. Melihat Chonma yang tertarik, membuat Taein melirik ke arahnya, dan memintanya untuk tetap diam. Setelahnya, Taein kemudian berteriak memanggil sistem, yang tanpa menunggu lama, panel sistem pun muncul di hadapan Taein sekejap mata. Sontak saja, Taein bertanya ke panel sistem, perihal apa yang telah sistem katakan, kepada sang tahta suci. Mendengar pertanyaan Taein ini, panel sistem malah merespon kebingungan, karena bukankah Taein sendiri yang bilang, kalau dia tidak menyukai tahta suci atau konstelasi, dan memilih memblokirnya sendiri. Melihat respon panel sistem barusan, Taein seketika teringat, saat dirinya dengan santai menyingkirkan notifikasi tentang konstelasi, dan memblokir mereka semua tanpa terkecuali. Taein juga waktu itu berkata, bahwa secara pribadi, dirinya bukanlah penggemar semua hal, yang terkait dengan konstelasi atau tahta suci. Taein di dalam hati terkejut, dan membenarkan tindakannya itu. Dan karena Taein tidak ingin hal ini menjadi masalah besar, dia pun dengan canggung menyapa Yudorinai dengan sebutan guru, dan sedikit tertawa, menyampaikan bahwa sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Taein mencoba meyakinkan Yudorinai, bahwa bukannya dia tidak menyukai konstelasi, tetapi dirinya hanya terlalu sibuk, untuk menghadapi monster yang menyerang bumi. Mendengar alasan Taein ini, Yudorinai langsung membalas, bahwa itulah masalahnya. Umat manusia, saat ini belum cukup berkorban, karena ulah dari campur tangan Taein. Tatapan Taein seketika berubah, menjadi tatapan terkejut setengah mati. Taein kemudian menanyakan, tentang apa maksudnya, umat manusia belum cukup berkorban itu. Taein kemudian mencoba mencari tahu, dengan berkata ke Yudorinai, bahwa jangan bilang, fakta bahwa gerbang itu terbuka, dan membiarkan monster keluar dari sana, dan menyebabkan banyak orang meninggal, itu semua dilakukan oleh konstelasi atau tahta sucinya. Yudorinai dengan tegas mengangguk, dan merespon bahwa itu benar. Panel sistem kemudian memberi peringatan ke pembaca, mengenai penjelasan dunia masuk. Jika pembaca terlalu malas untuk membacanya, maka kita diminta untuk gulir ke bawah, untuk melihat ringkasan penjelasan dalam 3 baris. Atas perhatiannya, panel sistem mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu, Yudorinai akan menjelaskan, tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, setiap makhluk hidup di alam semesta ini, bertujuan untuk menghasilkan energi yang mereka butuhkan, yaitu untuk kelangsungan hidup dari tahta suci atau konstelasi mereka. Hal itu, disebut sebagai negentropi, dan mereka menciptakannya seperti tanaman. Dan jika semakin cerdas dan kuat spesiesnya, maka semakin banyak pula negentropi, yang dapat konstelasi peroleh darinya. Terlihat evolusi manusia menurut teori Darwin, yang awalnya berasal dari kera, hingga menjadi manusia modern. Namun bedanya, saat manusia masih dalam wujud kera dulu, manusia belum menghasilkan negentropi yang cukup, agar bisa dipetik oleh konstelasi. Dan saat manusia berevolusi menjadi bentuk modern, disitulah negentropinya semakin kuat,
dan akhirnya memenuhi persyaratan, agar bisa dipetik oleh konstelasi. Selanjutnya, untuk membuat makhluk-makhluk itu menjadi lebih kuat lagi, maka konstelasi akan memberikan mereka sebuah trial atau ujian. Hasilnya, dari ujian tersebut, beberapa spesies berhasil mengatasi cobaan itu, dan akhirnya menjadi lebih kuat. Yang sekali lagi dengan itu, mereka bisa memberikan konstelasi lebih banyak negentropi yang mereka butuhkan. Dan jika spesies itu tidak berhasil memproduksi negentropi lebih banyak dari sebelumnya, maka spesies tersebut berakhir punah, menjadi bahan untuk lahirnya spesies baru, yang sekiranya lebih baik dari sebelumnya. Di sini terlihat gambaran spesies dinosaurus, yang punah akibat tabrakan meteor. Tetapi, menyampingkan hal itu, pada kali ini, Tain malah mengatasi semua cobaan itu sendirian, tanpa bantuan siapapun. Jadinya, umat manusia pun kehilangan kesempatan untuk bisa tumbuh secara keseluruhan. Dan karenanya, mereka sebagai konstelasi atau takhta suci, berniat untuk mengamati kemajuan dari Tain. Tetapi, sejak Tain berani memblokir ketertarikan mereka, disitulah muncul banyak kekhawatiran di benak anggota konstelasi. Jadi sekali lagi, Yudorinai saat ini telah bermanifestasi untuk menghakimi Tain secara pribadi. Yudorinai nampak kembali mengangkat pedang besarnya dan hendak melawan Tain. Sementara itu, Tain yang sudah mendengarkan penjelasan Yudorinai barusan, berkata dengan nada takut bahwa ini semua sangat konyol. Namun setelahnya, Tain berteriak tidak terima, kalau bagaimana bisa, Yudorinai malah memberikan penjelasan yang seperti itu. Baginya, hal itu sangatlah konyol di manhwa ini. Lalu Tain menambahkan, bahwa bagaimana bisa, tiba-tiba, dan entah dari mana, genre manhwa ini berubah, menjadi semacam latar fiksi ilmiah. Tain bertanya-tanya, perihal apa yang sebenarnya autor lakukan, saat menulis ceritanya di luar sana. Mendengar tanggapan Tain itu, Engye berkomentar dengan heran, mempertanyakan apa yang Tain bicarakan. Berikutnya, Tain kemudian menyuruh Roti Burger atau Iljin, untuk meringkas apa yang baru saja Yudorinai jelaskan itu, dalam 3 baris atau kurang. Iljin yang tiba-tiba disuruh seperti itu, awalnya kebingungan, lalu setelah memahaminya, dia pun meminta Tain untuk menunggu sebentar. Sekarang, mari kita masuk ke babak penjelasan 3 baris, yang dibawakan oleh Iljin atau Roti Burger. Panel sistem di sini kembali memberi perhatian, mengenai penjelasan pembangunan dunia masuk. Jika Anda terlalu malas untuk membaca, maka diharapkan untuk gulir ke bawah, untuk melihat ringkasan dalam 3 baris. Iljin mengarahkan pembaca, untuk memulainya dari sini. Jadi, berdasarkan ringkasan Iljin, terdapat 3 hal yang perlu dipahami. Pertama, mengenai takhta suci atau konstelasi. Takhta suci, berniat menguras energi dari umat manusia. Dan yang kedua, mereka yaitu konstelasi, sengaja membuka gerbang atau gate, untuk menimbulkan kekacauan. Dan yang ketiga, karena Tain ikut campur dalam urusan konstelasi, maka mereka pun menjadi kesal ke Tain. Tain yang melihat ukuran huruf penjelasannya yang kecil, mengaku cukup kesal, karena terpaksa harus mengecilkan hurufnya, agar muat dalam 3 baris di balon ucapan. Tetapi, mengenyampingkan hal itu, mendengar penjelasan 3 baris ini, membuat Tain memahami, bahwa orang-orang dari konstelasi itu, memang benar-benar sudah gila. Memahami bahwa Yudorinai merupakan ancaman, Layla dengan cepat bergerak, hendak mengayunkan belatinya, berkata bahwa dirinya tidak bisa memaafkan mereka, yang mengorbankan manusia demi keuntungan mereka. Tapi sebelum Layla bergerak lebih jauh, Chonma mengangkat tangan di depannya, dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Rupanya,
Chonma merasakan sesuatu terhadap Yudorinai. Chonma menjelaskan bahwa parti mereka tidak berada pada level yang sama dengan Taein untuk ikut campur dalam masalah ini. Chonma juga nampak keringat dingin saat melihat apa yang terjadi di antara mereka berdua. Saat ini, Taein mulai emosi dan menyuruh sistem untuk mengaktifkan keterampilan kelas 2S, yaitu Void Surge atau batal lonjakan. Tubuh Taein mulai diselimuti oleh energi gelap pekat, sembari mengangkat tangan kanannya setinggi dada, mengancam perbuatan Yudorinai. Setelahnya, Taein mengaktifkan skill kedua, yaitu keterampilan kelas A, yang disebut Reconfigure, atau konfigurasi ulang. Konfigurasi yang Taein gunakan adalah Reconfigure Crop Model Sword, atau mengatur potongannya menjadi senjata. Ternyata, energi gelap yang awalnya menyelimuti tubuhnya, dengan skill ini, Taein berhasil mengubahnya menjadi bentuk pedang kegelapan. Setelah mewujudkan pedang gelap miliknya, Taein pun mulai melompat ke udara, dan berteriak ke Yudorinai, untuk merasakan serangan ini. Disinilah Taein kembali jujur, bahwa dia benar-benar tidak suka, tentang semua hal yang terkait tahta suci atau konstelasi. Panel sistem mengaktifkan skill kelas S, yaitu Maelstrom Blade, atau bilah pusaran air. Serangan bilah pedang kegelapan, mulai memenuhi udara, menargetkan Yudorinai, yang saat ini masih diam mematung melihat tindakan Taein. Yudorinai kembali mengangkat pedangnya, dan dengan tatapan serius, akan membatalkan skill itu. Dan benar saja, hanya dengan sekali tebasan pedang suci miliknya, Yudorinai berhasil menyingkirkan energi gelap yang mendekat ke arahnya. Melihat Yudorinai mampu membatalkan serangannya, Taein di udara nampak terkejut karenanya. Di dalam hati Taein berkata, bahkan dengan sebuah pedang yang dapat menghapus keberadaan lintasan yang dipotongnya, Yudorinai mampu memblokir skill pedang terkuat milik Taein, hanya dengan begitu mudahnya. Yudorinai kembali menyapa Taein, dengan menyebutnya Transcender Bumi, lalu melanjutkan, kalau Taein bukanlah tandingannya. Aura Yudorinai nampak mengerikan, dan sangat berbeda dari sebelumnya. Mendengar kepercayaan diri Yudorinai, Taein kemudian kembali mendarat ke permukaan, sambil bertanya apakah benar seperti itu. Taein melanjutkan, lalu bagaimana dengan skill ini? Taein kembali berdiri, dan menyatukannya kedua tangannya ke depan, mengaktifkan skill kelas Triple S, yang disebut Planet Booster, atau penghancur planet. Energi kuning dengan cepat berkumpul pada pusatnya, lalu saat ditembakkan, terlihat tatapan Yudorinai, yang masih tidak gentar sama sekali dengan hal itu. Serangan Taein saat ini, hampir mirip seperti tembakan laser pada chapter pertama, bedanya, kali ini warnanya kuning kemasan, dan langsung melesat keluar bumi, dengan komponen energi yang maha dahsyat. Setelah melepaskan tembakan barusan, percikan kilauan emas menyebar di udara. Dan tempat Yudorinai berdiri, masih ditutupi oleh sisa-sisa kilauan emas itu. Namun tak lama kemudian, dari sana Yudorinai berjalan keluar, dan berkata ke Taein, bahwa serangannya tidak buruk. Taein terkejut setengah mati, melihat Yudorinai tidak menerima luka apapun, setelah terkena tembakan telak barusan. Menyadari serangannya masih belum cukup kuat, Taein berteriak, bahwa itu lebih baik, karena jika Yudorinai langsung tewas, maka pertarungan ini tidak akan menjadi seru. Taein kemudian mulai mengangkat lengan tangan kanannya ke atas, dan mengaktifkan skill sistem kelas A, yaitu multicasting, atau pengiriman secara bersamaan. Taein di sini berteriak, bahwa untuk mendapatkan krisis bagi dirinya sendiri, dan kemudian melakukan serangan balik dengan lancar, maka akan memberikan katarsis, atau pembersihan emosi kepada pembaca. Setelahnya Taein dengan semangat mengajak penonton, untuk berjuang bersama-sama.
Nampak Yudorinai menunduk menghela nafas, merasa dirinya buang-buang waktu melawan Taein. Taein dengan semangat mengajak Yudorinai untuk membuat adegan aksi, yang membuat dopamin meningkat secara drastis. Namun tanpa Taein sadari, pergelangan tangan kanannya telah hilang, terpotong oleh serangan Yudorinai, yang melesat dengan cepat tanpa ia sadari. Nampak cairan hitam menyiprat ke baju Taein, dan di belakangnya, terlihat pergelangan tangan Taein yang melayang di udara. Laelaila dan Chonma yang melihat itu, hanya bisa terdiam 1000 bahasa, terkejut akan kemampuan Yudorinai. Setelah memotong pergelangan tangannya, Yudorinai kemudian berbalik melirik tajam ke arah Taein, sembari memberitahunya, "Wahai transenden bumi, terimalah hukumanmu dengan damai." Eng Ye yang melihat tindakan Yudorinai, hanya bisa berteriak dengan keras. Begitupun juga dengan Taein, yang saat ini berteriak sangat panik, menyadari bahwa tangan kanannya telah terpotong dengan rapi. Dengan wajah yang kesakitan, Taein kembali menyuruh sistem, untuk mengaktifkan skill kelas Triple S, yaitu Temporal Rewind, atau mengulang waktu. Lingkaran sihir muncul dari tangan kiri Taein, dan tak lama setelahnya, Taein hendak menyatukan pergelangan tangan kanannya kembali, sambil berkata ke Yudorinai, bahwa ini bukanlah masalah. Taein dengan panik berniat, untuk memundurkan waktu sebanyak mungkin, selama yang dia inginkan. Taein akan terus memutar ulang, sampai dia berhasil menemukan jalan keluar, atau jawaban dari semua ini. Namun saat Taein menghentikan waktu dengan skill ini, anehnya Yudorinai nampak masih berwarna layaknya Taein, tidak seperti yang lainnya, yang berhenti di pengulangan waktu ini. Menyadari hal ini, tentu saja Taein terkejut bukan main. Yudorinai yang melihat Taein kebingungan, mulai menjelaskan, bahwa kami yang merupakan takhta suci, makhluk kosmik, tidak terpengaruh oleh distorsi ruang dan waktu. Waktu kembali ke beberapa menit sebelumnya, saat Chonma dengan semangat, memuji sosok Yudorinai dengan kagum, di mana dia muncul seperti kilat, dan Chonma dapat merasakan energi dari seorang master sejati. Taein hendak menenangkannya, dan memberitahu yang lain, bahwa orang itu, memanglah sangat kuat. Di dalam hati Taein yang panik bertanya-tanya, perihal apa yang autor pikirkan sebenarnya. Kalau menambahkan karakter overpower seperti ini, lantas apa yang harus dilakukan oleh seorang MC sepertinya? Yudorinai kemudian meminta ke Taein, agar tidak menguji kesabarannya lebih dari ini. Dan Taein harus terima saja, tentang penghakimannya di tangan Yudorinai. Taein yang masih belum paham dengan maksud kata penghakiman ini, sontak bertanya balik ke Yudorinai, perihal penghakiman yang seperti apa, yang terus Yudorinai bicarakan dari tadi. Yudorinai sesaat terdiam, lalu mengangkat lengan kirinya, mengeluarkan cahaya emas dari sana, lalu tanpa disangka, mengeluarkan sebuah timbangan emas berukuran sedang di jarinya. Taein mempertanyakan di dalam hati, bahwa apakah itu yang disebut timbangan keadilan. Yudorinai membenarkan, bahwa ini adalah timbangan keadilan. Tempatkan nilai-nilai tertentu di setiap sisi, dan hukum alam semesta, akan menghitungnya secara otomatis. Hasilnya, akan condong ke sisi yang lebih berat. Yudorinai kemudian terdiam, saat melihat ekspresi Taein yang sulit memahaminya. Yudorinai paham, kalau Taein sangat benci mendengarkan penjelasannya yang panjang lebar. Maka dari itu, Yudorinai berniat untuk menunjukkan cara kerjanya, kepada Taein secara langsung. Yudorinai nampak mengeluarkan energi hijau di tangan kanannya, memasukkan 2 bola energi di sana, yang satu berwarna oranye, dan yang satu lagi berwarna kuning. Yudorinai kembali menjelaskan, bahwa yang kuning ini, adalah manfaat keberadaan Taein bagi alam semesta. Sementara untuk yang oranye, ini adalah ancaman,
yang ditimbulkan oleh keberadaan Taein terhadap tatanan alam semesta ini. Yudorinai menunjukkan di depan semua orang, tentang yang manakah yang lebih berat timbangannya. Melihat timbangannya mulai bekerja, Taein seketika langsung panik, dan penasaran perihal posisinya, berada pada sisi yang mana. Yudorinai nampak memperhatikan timbangan keadilan itu dengan seksama, dan bola energi berwarna oranye, rupanya lebih berat daripada bola energi yang berwarna kuning. Dengan ini, Yudorinai menyuruh Taein untuk melihat, bahwa keberadaan Taein itu, merupakan ancaman terhadap tatanan alam semesta. Yudorinai melanjutkan, bahwa keputusan yang diberikan oleh timbangan keadilan, adalah kebenaran yang mutlak. Jadi menurut timbangan ini, maka Yudorinai datang kemari dan menekan Taein. Raut wajah Taein, seketika suram, dan menatap dengan kosong. Namun tiba-tiba, Taein tersenyum di situasi ini. Taein kemudian menyebut nama Yudori, berkata kepadanya dengan percaya diri, jika timbangan tersebut dapat menilai masalah apapun yang dihadapi umat manusia, maka dapatkah Yudori menyelesaikannya untuk Taein? Yudorinai nampak terkejut, melihat Taein masih dapat merespon dengan tenang. Yudorinai kemudian mengiyakan, bahwa dari sudut pandang kosmik, persoalan mengenai umat manusia, tentu saja sepele bagi mereka. Dan untuk nama yang Taein sebutkan tadi, bukanlah namanya, karena namanya adalah Yudorinai. Sontak Taein kembali menanggapi, bahwa sebelum Yudorinai pergi, mengapa mereka berdua, tidak memecahkan salah satu masalah umat manusia, dengan cara menimbang masalah itu. Yudorinai nampak tertarik, setelah mendengar penawaran dari Taein. Yudorinai berkata, bahwa sebagai takhta suci keadilan atau konstelasi, dirinya tidak bisa mengabaikan permintaan Taein itu. Maka dari itu, Yudorinai memintanya untuk berbicara, perihal nilai apa yang ingin Taein timbang. Melihat situasi aneh ini, Engye sontak bertanya dengan ragu ke Taein, perihal apa yang hendak Taein lakukan, dalam situasi menegangkan ini. Taein meminta Engye untuk jangan khawatir, karena hal ini akan menyenangkan. Di dalam pikiran Taein, permainan keseimbangan universal ini, sangat tidak bisa ditolak olehnya. Taein kemudian mengambil nafas panjang, lalu berkata ke Yudorinai, yang mana yang lebih lucu, apakah manhwa 99 batang, alias 99 reinforced wooden stick, ataukah manhwa What Am I Doing Alone? Manhwa yang Taein jadi MC-nya saat ini. Taein mencoba membandingkan, antara manhwa sebelah dan manhwanya. Iljin nampak keheranan, dan seluruh alam semesta juga heran akan hal itu.